Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas wajib teknik gempa kami, di mana saya sendiri Ananda Rizky Aditya Nugroho dengan NIM 2019 D1B020. Berikut ini adalah soal yang kami dapatkan, dan kami di sini mendapatkan portal jenis B dengan tabel S2 mendapatkan nilai R 5,40 yang berlokasi di Parepare dengan jenis rumah susun. Lalu sini ada data-data struktur. Data-data yang digunakan sebagai berikut: jenis portal tipe B, fungsi gedung rumah susun, jenis konstruksi beton, sistem rangka pemikul momen, lokasi bangunan berada di kota Parepare dengan nilai N 24,14, nilai R 5,40, X1 4,93 meter, X2 2,80 meter, X3 3,88 meter, Y1 2,94 meter, Y2 3,50 meter, Y3 4 meter, Y4 4,53 meter, Fj nya 25 MPa dan Fj nya 240 MPa. Ini gambar portal X dengan Y dengan skala 1:100, dan ini gambar portal arah X sampai dengan Z dengan skala 1:100. Oke, di sini baik kita akan menjelaskan tampilan peta gempa untuk kota Parepare, cara menentukan S1, SS dan T-nya. Posisi kota Parepare berdasarkan peta Indonesia, yang dimana kota Parepare berada di tengah antara Sulawesi Selatan dan Makassar. Berdasarkan gambar 15, parameter gerah tanah SS didapatkan pada kota Parepare, warnanya warna pink yang kita lihat pada gempa, yaitu 0,6 sampai 0,7. Berarti berdasarkan gambar 15, SNI 1726/2009 diperoleh interval nilai SS adalah 0,6 sampai 0,7, sehingga kita ambil untuk perhitungannya sama SS-nya sama dengan 0,6. Selanjutnya yaitu gambar 16. Kita menentukan parameter gerak tanah S1, gerak maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget wilayah Indonesia untuk spektrum respon 0,2 detik pada redaman kritis 5%. Dapat kita lihat di sini yang kita plotkan atau yang kita zoom, ini adalah warnanya biru muda. Jadi di sini dapat kita lihat, kita tarik garisnya di sini, dari biru muda ini kita sesuaikan berarti 0,15 sampai 0,2. Ini adalah berdasarkan gambar 16 SNI 1726/2019. Jadi diperoleh interval nilai S1 adalah 0,15 sampai 0,2, sehingga diambil nilai S1-nya sama dengan 0,2. Nggak apa-apa, sebenarnya kemarin ambil 0,15 tapi nggak tahu kita ambil 0,2 lagi. Untuk gambar 20 yaitu kita cara menentukan nilai T-nya. Karena nilai T berdasarkan gambar 20 diperoleh nilai TL-nya sama dengan 6. Kita lihat karena kota Parepare-nya di sini kemarin yang pas kita zoom itu dia berada pada warna merah, berarti nilai T untuk kota Parepare sama dengan 6 detik. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan analisa beban gempa sesuai dengan SNI 1726/2019, yang dimana pertama kita akan menentukan beban hidup. Beban hidup untuk bangunan rumah susun adalah 250 kg per meter persegi berdasarkan PPURG 1987 halaman 12. Bisa kita lihat PPURG yaitu karena kita mendapatkan rumah susun, jadi rumah susun itu seperti yang kita lihat juga seperti asrama. Jadi kita pakai untuk beban hidupnya yaitu 250 kg per meter persegi. Selanjutnya yaitu dan beban hidup pada atap kita pakai 100 kg per meter persegi berdasarkan PPURG 1987 halaman 7. Selanjutnya kita akan menentukan beban mati.
yang dimana beban mati terdapat tebal plat, beban spesi, beban keramik, beban plafon dan penggantung, beban sendiri plat, berat total beban mati, yang dimana tebal plat sama dengan 0,12 meter karena kita pakai satuan meter, beban spesi sama dengan 21 kg per meter persegi, beban keramik sama dengan 24 kg per meter persegi, beban plafon plus penggantung sama dengan 18 km persegi, beban sendiri plat sama dengan 240 kg per meter persegi. Untuk berat total beban mati sama dengan 2463 kg per meter persegi. Untuk menghitung beban gempanya, terdapat berat seismik aktif adalah panjang bangunan sama dengan dari panjang bangunan yang kita gunakan pada TW teknik gempa ini, yaitu sama dengan 14,97 m. Untuk lebar bangunan, lebar semua bangunannya 11,61 meter. Untuk jumlah portal arah memanjang, sama dengan 5 meter. Untuk jumlah portal arah melintang sama dengan 4 meter. Panjang total balok tiap lantai sama dengan 117,93. Tinggi kolom lantai 1 sama dengan 4,79 meter. Untuk tinggi kolom lantai 2 4,79 meter. Tinggi kolom lantai 3 4,58 meter. Jumlah kolom yang didapatkan pada TW gempa itu jumlah kolom yang kita hitung sama dengan 20. Dimensi kolom yang kita pakai yang kita hitung pada dimensi tadi 0,4 yang sudah dijelaskan oleh Ananda Rizky tadi. Dimensi kolomnya kita pakai 0,4 kali 0,5. Karena di sini kita ubah dalam satuan meter, seharusnya 400 dikali 450 mm. Untuk dimensi baloknya sama 0,3 dikali 0,45. Di sini kita ubah dalam satuan meter. Untuk tebal plat yang kita gunakan sama dengan 0,12 meter. Berat volume beton sama dengan 2400 kg meter persegi. Untuk berat dinding sama dengan 250 kg per meter persegi. Berat plafon sama dengan 11 kg per meter persegi. Berat spesi sama dengan 21 kg per meter persegi. Untuk berat keramik sama dengan 24 kg per meter persegi. Berat elektrika atau mekanikal sama dengan 25 kg per meter persegi. Selanjutnya kita akan menghitung berat lantai 1, di mana berat lantai 1 W1 sama dengan panjang bangunan dikali lebar bangunan dikali tebal plat dikali berat volume beton sama dengan 49.453,0172 kg. Untuk balok yaitu dimensi balok dikali dengan panjang total balok tiap lantai dikali dengan berat volume beton didapatkan 38.293,32 kg. Selanjutnya sama dengan kolom didapatkan untuk dimensi kolom sama dengan 0,4 dikali 0,5 dikali 4,79 adalah tinggi kolom lantai 2 dikali berat volume beton berat volume beton didapatkan 22.999,2 kg. Selanjutnya untuk dinding didapatkan dari panjang total balok tiap lantai dikali tinggi kolom lantai 2 dikali 250 sama dengan 141.221,175 kg. Untuk plafon sama dengan 4,79 dikali 11,61 dikali 11 didapatkan 1888,8309 kg. Untuk spesi sama dengan 14,79 dikali 11,61 dikali 21 sama dengan 36,5,9499 kg. Untuk keramiknya sama dengan 4,79 kali 11,61 dikali 24 sama dengan 4121,0856 kg. Untuk mekanikal dan etikanya sama dengan 14,79 dikali 11,61 dikali 25 sama dengan 4292,7975 kg. Jadi berat total lantai 1 yang didapatkan sama dengan 245,91,38 kg. Karena ini dalam satuan kilogram, kita ubah menjadi KN berarti 2414 kN. Selanjutnya kita akan menghitung berat lantai 2, yang dimana berat lantai 2 sama
berat lantai 2 dan berat lantai 1 itu sama karena memang untuk tinggi kolom lantai 1 dan tinggi kolom lantai 2-nya sama. Jadi berat lantai 1 dan berat lantai 2 diperoleh berat lantai 2 sama dengan 2450,914 kilonewton. Berat lantai 1 dan berat lantai 2 ini sama, Bu. Jadi selanjutnya yaitu berat lantai 3. Berat lantai 3 yang dimana untuk plat sama dengan 14,79 dikali 11,61 dikali 0,12 dikali 2400 didapatkan 494,53,027 kg. Untuk balok bersama dengan dimensi balok ini 0,3 dikali 0,45 dikali 117,93 dikali berat volume beton 2400 sama dengan 382,9,32 kg. Untuk kolom, dimensi kolom dikali 0,4 dikali 0,5 dikali 4,58 dikali dengan berat volume beton sama dengan 2198,4 kg. Untuk dindingnya sama dengan 117,93 dikali 0,58 dikali 250 didapatkan 135,29,85 kg. Untuk plafon spesi keramik metrika dan etika sama dengan berat lantai 1 sama dan lantai 2. Jadi didapatkan berat lantai 3 sama dengan 238.799,261 kg, atau karena ini dalam bentuk satuan kilogram kita ubah menjadi kilonewton, yang dimana 2387,993 kilonewton ini adalah hasil berat lantai 3. Dari hasil berat lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 kita hitung total semua dari berat tersebut. Berat total semua lantai yang dimana simbolnya adalah W1 ditambah W2 ditambah W3 sama dengan didapatkan hasilnya 728.982,033 kg, atau didapatkan 7.289,8203 kilonewton. Untuk gaya geser horizontal akibat beban gempa sebagai berikut. Ini kan berdasarkan SNI 1726 2019 pasal 7.8.1 halaman 69. P sama dengan CS dikali WT, yang dimana 0,097 dikali 7289,8203 didapatkan 707,11257 kN. Distribusi gaya geser horizontal akibat beban gempa di sepanjang titiknya itu sebagai berikut. Fx-nya ini bisa dapat dilihat untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3. Fx arah portal Y lantai 1 26,922 kN. Untuk lantai 2 sama dengan arah X-nya 59,413 kN. Untuk arah X, arah Y lantai 3-nya sama dengan 90,44 kN. Untuk portal arah X-nya lantai 1 didapatkan 21,537 kN, lantai 2 47,530 kN, lantai 3 didapatkan 72,355 kN. Berdasarkan lantai 1, 2, 3 untuk gaya geser akibat gempa di sepanjang tinggi gedung, kita untuk Fx-nya dikali 100% kN, untuk Fx kali 30% kN. Didapatkan jumlah Fx kali 100% kN yaitu 707,113 kN. Untuk Fx kali 30% didapatkan 21,2213 kN. Karena besar displacement nanti akan dijelaskan oleh saudara saya Tendi pada SAP. Nah, setelah kita menggambar kolom, selanjutnya kita akan membuat tumpuannya. Kita akan membuat tumpuan. Kita alih. Kita blok.
langsung kita klik asig dan asigan, join resistan, dan klik jepit. Setelah itu kita akan menginput beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Untuk beban, sekarang kita input beban mati. Beban mati kita blok, kita klik frame load, distribute. Nah, kita ubah di sini beban mati. Nah, kita isi. Nah, di sini beban matinya sebesar untuk lantai 1 sebesar 2450,914 kilonewton. 2450,914 kilonewton. Nah, klik OK. Nah, kita akan menampilkan bebannya. Untuk beban mati, selanjutnya kita pindah ke lantai 2. Dashboard. Karena beban lantai 1 dan lantai 2 sama, maka kita langsung klik OK saja. Selanjutnya kita lantai 3. Nah, di sini kita isi berat lantai 3 sebesar 2387,993 kilonewton. Spot 2387,993. Klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menginput beban hidup. Langsung, karena beban hidup lantai 1 dan lantai 2 sama, maka kita langsung menselect semua balok dengan cara klik select, properties, frame section. Nah, klik balok. Nah, maka langsung semua balok akan langsung terselect. Selanjutnya kita isi frame load. Kita ubah, jangan lupa kita ubah di sini beban hidup. Nah, beban hidup karena untuk rumah susun beban hidupnya 250 kg meter persegi, diubah dalam bentuk kilonewton, maka kita isi 2,5 kilonewton. Selanjutnya kita akan menginput beban gempa. Kita ubah dulu arahnya. Nah, di sini sekarang kita input beban gempa X arah Y. Asik, kita pilih join. Gempa X arah Y, berarti kita isi bebannya arah Y. Arah Y 3G. Untuk lantai 1 beban gempanya itu 26,922. 26. Nah, langsung kita display, kita lihat untuk beban gempanya. Nah, selanjutnya untuk lantai 2. Untuk lantai 2 itu sebanyak 59,413.
plus 59,413. Selanjutnya untuk lantai terakhir, untuk lantai terakhir sebesar 90,444 kilonewton. Nah, selanjutnya kita akan input beban gempa arah X, gempa Y arah X. Kita ubah di sini. Nah, sekarang kita input beban di sini. Force. Nah, di sini kita ubah gempa Y, maka yang diisi adalah arah X. Maka kita akan kosongkan di sini, kita isi arah X-nya. Sebesar untuk arah X sebesar 21,537, 21,537. Oke, kita display dulu. Salah. Kita display show join di sini gempa Y. Ya. Selanjutnya kita ke lantai 2. Frame. Nah, untuk lantai 2 beban gempanya sebesar 47,530. 47,530. Oke. Nah, untuk lantai 3 kita mendapatkan nilai 72,355. 72,355. Langsung kita oke. Nah, selanjutnya kita akan run. Selanjutnya kita akan run analisis. Oke. Nah, setelah kita analisis, maka terlihat deformasi yang terjadi pada sebuah struktur, di mana kita lihat deformasi arah X. Nah, ini adalah deformasi portal arah X, di mana deformasi untuk lantai paling atas atau lantai 3 sebesar 0,0392 dan untuk lantai 2 0,0121 dan lantai 1 didapat deformasi 0,0049 dan untuk arah Y-nya, nah untuk arah Y-nya kita dapat deformasinya sebesar untuk lantai 3 0,0392, lantai 2 0,0121 dan lantai 1 sebesar 0,049. Jadi didapatkan berat lantai 3 sama dengan 238.790